Bu Rini. Waalaikumsalam, kabar baik Bu Nina. Begini Bu Nina, sebenarnya ini saya ada sedikit problem nih. Begitu rupanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bila Ibu tidak sibuk, boleh tidak kita berbincang sebentar saja? Tentu saja boleh. Ngomong-ngomong, apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan ini nantinya? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya menceritakannya kepada Ibu, saya nantinya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nanti. Begitu. Memangnya ada masalah apa, Bu Rini? Jadi begini Bu, salah satu siswa saya di kelas, ia sering tertidur, ia juga tidak bersemangat dalam belajar. Kemudian ia, tidak pernah mengerjakan tugas. Setelah itu nah dari hal itu membuat saya agak sedikit pusing Bu. Oh, jadi di kelas Bu Rini ada siswa yang sering tidur, kurang bersemangat, sampai jarang mengerjakan tugas. Ya, tentunya hal tersebut dapat membuat Bu Rini pusing ya, kurang nyaman. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri masalah ini? Sebenarnya saya sudah menelusurinya Bu, saya sudah menanyakan kepada siswa tersebut kenapa ia sering tertidur di kelas, kenapa ia tidak bersemangat ketika belajar, kemudian kenapa ia tidak, sering tidak mengumpulkan tugas. Lalu dari pengamatan Bu Rini, mengapa ia selalu tertidur saat di kelas dan selalu tidak bersemangat? Ternyata setelah saya tanyakan kepada siswa tersebut dan ia menjawab, kenapa ia sering ngantuk di kelas itu karena ia selalu tidurnya larut malam Bu, karena ia sering, main HP sampai larut malam. Kemudian orang tuanya pun sibuk bekerja sehingga dia tidak mendapat motivasi untuk belajar dari keluarganya, gitu Bu. Oh, begitu. Kira-kira kondisi siswa seperti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan tentu saja siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa bersemangat, kemudian bisa mengumpulkan tugas-tugas secara tanggung jawab. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Rini lakukan agar siswa tersebut tidak mengantuk dan belajar dengan sungguh-sungguh di kelas dan tetap semangat ketika di sekolah? Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya akan menghubungi orang tua tersebut. Kemudian kalau misalnya saya coba ditelepon dulu, kalau misalnya tidak ada jawaban, saya akan mencoba datang ke rumahnya. Setelah saya datang ke rumahnya, kemudian saya akan menceritakan permasalahan siswa tersebut di kelas itu bagaimana, kenapa siswa sering tertidur, kenapa ia tidak pernah mengerjakan tugas, kenapa ia tidak bersemangat. Kemudian setelah saya menceritakan, saya akan mencari solusi dengan orang tua tersebut. Setelah itu, setelah saya sudah mendapatkan solusi, saya di kelas nantinya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya contohnya akan memperbanyak ice breaking agar siswa itu merasa bersemangat ketika belajar dan merasa termotivasi. Kemudian agar pembelajaran tidak jenuh dan monoton, saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi, Bu. Gitu, supaya menarik perhatian siswa. Kemudian tentunya saya juga akan mengupdate cara mengajar saya agar tujuan tercapai dalam pembelajaran itu bisa saya raih dan siswa pun merasa nyaman ketika di kelas. Wah, hebat sekali ya rencana Bu Rini. Nah, untuk untuk melaksanakan rencana tersebut, siapa yang akan membantu Bu Rini? Yang akan membantu saya, pertama-tama saya akan mengkomunikasikan masalah ini dengan kepala sekolah, kemudian saya akan berdiskusi juga dengan rekan sejawat, kemudian yang terakhir saya akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Iya, baik. Kapan Bu Rini akan mulai melakukan perubahan tersebut?
Sepertinya tidak akan lama ya Bu. Jadi setelah saya berkomunikasi dengan siswa tersebut, orang tua siswa tersebut, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas. Nah, lalu komitmen seperti apa yang akan Ibu ini lakukan agar rencana berjalan dengan baik? Hmm, saya akan konsisten secara menyeluruh, seperti berbagi praktik dengan rekan sejawat, kemudian belajar dari berbagai media dan sumber dari internet, dan saya juga akan selalu mengupgrade perkembangan dalam mengajar. Baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Rini butuhkan? Alhamdulillah ya Bu, kalau di sekolah itu dukungan sarana dan prasarana itu sudah saya dapatkan ya. Saya juga belajar sudah medianya sudah ada ya, media internet, Infokus sudah saya dapatkan. Tapi ini mungkin lebih ke internal dalam diri saya ya Bu, karena saya juga butuh konsisten yang terus-menerus dan stabil. Seperti itu ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang panjang lebar ini? Alhamdulillah setelah tadi kita melakukan percakapan, saya sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Setelah begitu, apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Sepertinya cukup Bu, jadi tidak ada lagi hal lain yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kalau begitu, saya senang bisa berbagi dan mendengarkan cerita Ibu. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk saya, nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Sampai jumpa lagi Bu Rini. Salam. Iya, terima kasih Bu Nina, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.